Fetish atau ketertarikan seksual pada bagian tubuh non-seksual sedang ramai diperbincangkan. Usai hebohnya kasus dugaan pelecehan seksual oleh salah satu mahasiswa dengan modus meminta korban membungkus seluruh badan dengan kain, simak perbincangan lebih lanjut terkait fetish dengan jurnalis Jawapos TV Nurul Khotibah. Beberapa waktu belakangan masyarakat dihebohkan dengan adanya pelecehan seksual berkedok dengan penelitian yang dilakukan oleh sejumlah pihak. Lalu sebenarnya apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Untuk membahasnya saat ini saya telah bersama dengan psikolog anak dan keluarga Sani Budiantini Hermawan. Halo Mbak Sani, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Mbak Sani, ini kan sempat heboh kan terkait dengan adanya pelecehan seksual fetish yang dilakukan oleh seorang mahasiswa di salah satu universitas. Sebenarnya fetish itu apa sih Mbak, dan apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Ya, sebenarnya fetish itu kalau kita lihat dari definisinya adalah satu kesenangan yang dimiliki oleh pribadi gitu ya, dimana responsnya itu akan menimbulkan kepuasan seksual tapi pada benda-benda yang sebenarnya tidak ada unsur seksualitasnya. Nah, jadi sebenarnya selama ini tuh tidak mengganggu orang lain, tidak menyebabkan orang lain jadi korban, bisa saja ini merupakan satu kesenangan pribadi dan belum tentu bisa dikategorikan sebagai kelainan seksual gitu. Beda dengan fetishism. Kalau fetishism memang melakukan memiliki kepuasan seksual melalui benda-benda yang memang sifatnya itu yang dipakai oleh wanita, seperti misalnya celana dalam, baju tidur dan sebagainya. Nah, kenapa fetish ini bisa terjadi? Itu biasanya juga memang tergantung dari individu ya, bagaimana dia dibesarkan, dan kemudian hayalan-hayalan dia, apa yang dia konsumsi selama ini, yang dia tonton, yang dia berita yang dia konsumsi dan sebagainya, sehingga menimbulkan satu pola pikir tertentu yang itulah menyebabkan satu rangsang tertentu yang akhirnya dia pakai untuk sebagai rangsang seksual. Tapi fetish ini bisa disebut sebagai pelecehan seksual apabila ini sudah berdampak pada orang lain dan orang lain terganggu. Bukan hanya pelecehan seksual, bisa saja kekerasan seksual, bisa jadi pelecehan seksual. Artinya kalau merugikan orang lain berarti bisa dikatakan orang ini memang pelaku dari satu kalau kita bilang kejahatan tertentu seperti itu. Tapi ini termasuk orang yang mengidap fetish ini termasuk dia memiliki gangguan psikologis atau tidak? Iya, jadi sebenarnya harus kita pastikan dulu sejauh mana memang fetish ini masuk dalam kelainan psikologis gitu ya. Misal tadi apakah ini menjadi kelainan seksual ya, atau ada kelainan kejiwaan, itu harus dilakukan assessment. Tapi yang terpenting di sini adalah bagaimana sebenarnya kita melindungi korban. Jangan sampai korban ini berjatuhan dan korban ini justru mengalami dampak psikologis. Karena korban yang tidak dilindungi dari sisi kesejahteraan psikologisnya, justru dampaknya akan menimbulkan dampak lebih serius dari stres maupun akhirnya depresi begitu. Sehingga kalau dalam kasus ini saya lihat bagaimana kita memang melindungi korban dan bisa memulihkan traumanya korban. Cara mengetahuinya gitu, kalau misalnya seseorang ini mengidap fetish atau kita sedang menghadapi orang yang mengidap fetish seperti itu agar tidak menjadi korban, itu bagaimana? Iya, sebenarnya ini memang harus kita peka ya terhadap apa yang dia lakukan. Kemudian ada orang melapor ya, karena sesungguhnya kadang-kadang kita tidak tahu apakah dia masuk ke dalam tadi hal-hal yang sifatnya ada kelainan kejiwaan atau psikologis tadi. Kalau kita tidak ada melapor, korban juga menyembunyikan ini karena takut biasanya. Nah, jadi sebenarnya ini kita akan terkuak ke permukaan karena ada yang melapor, ada yang merasa dirugikan, dan kemudian kita bersama-sama untuk kemudian mencari jalan keluarnya gitu ya. Termasuk pada pelaku ini mungkin aja ada rehabilitasi tertentu ya, mungkin juga akan ada berhubungan dengan yang berwajib dan sebagainya gitu ya. Tapi yang jelas masyarakat ini harus saling bahu-membahu memberikan informasi sehingga pelaku yang seperti ini tidak merajalela dan bahkan berdampak pada jatuhnya lebih banyak lagi korban seperti itu. Tapi fetish sendiri ini udah ada sejak dulu ya Mbak, atau iya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong tentang manusia, tentang selama manusia itu sudah diciptakan dari dulu ya, tentunya banyak keunikan ya, kelainan dan sebagainya yang memang yang ada di dalam perilaku manusia ya. Cuman memang mungkin perkembangan ilmu itu kan semakin canggih, sehingga juga kita akan melihat berbagai macam diagnosa yang muncul dari akibat perilaku manusia gitu. Jadi mungkin dulu belum dikenal, sekarang sudah dikenal. Jadi ini perkembangan dari sisi diagnosa kejiwaan juga semakin berkembang seiringnya dengan perilaku manusia yang
cenderung unik begitu, sehingga akhirnya tadi kita sebagai psikolog dan psikiater biasanya duduk bersama untuk menentukan apa diagnosanya gitu. Tapi normal nggak sih Mbak, seseorang itu bisa mengidap fetis atau itu disebut sebagai kelainan? Tadi ya tergantung asesmennya. Apabila itu sudah memang melihat ada kelainan kejiwaan, misalnya tadi ya kayak ada fantasi seksual ya, yang kemudian itu tidak sesuai dengan norma, itu bisa dikatakan sudah ada kelainan begitu. Karena kan kita punya norma-norma masyarakat yang bisa kita terima perilakunya, tapi ketika itu sudah di luar dari norma ya, dan itu bisa katakan memang ada kelainan. Berarti kalau mengidap fetis ini tidak berasal dari dirinya sendiri ya, bisa juga dari pengaruh lingkungan seperti itu? Internal dan eksternal. Jadi ada internal yaitu bagaimana dia mengelola informasi, eksternal itu bagaimana lingkungan juga ikut mempengaruhi atau berkontribusi terhadap suatu informasi yang dia terima begitu. Bisa sembuh nggak orang yang mengidap fetis ini? Ya kalau kita sebagai psikolog harus optimis bahwa ini bisa sembuh karena tidak ada satu kelainan yang bisa disembuhkan begitu ya. Tapi memang mungkin ada terapi yang harus dilakukan, terapi psikoterapi oleh psikolog, terapi medikasi oleh psikiater. Jadi ada dua terapi, medikasi melalui obat-obatan dan memang psikoterapi di mana pola pikirnya juga dibenarkan atau diluruskan. Dan terutama adalah sebenarnya support system, yaitu bagaimana lingkungan keluarga juga mensupport atas kesembuhan orang ini begitu. Karena kalau orang di sekitar tidak mensupport rasanya agak jadi sulit gitu, karena butuh sekali dukungan ya, dukungan moral maupun material dari lingkungan agar seseorang ini bisa sembuh. Tapi kalau misalnya udah sembuh bisa kambuh lagi nggak? Namanya kolaps kalau kita bilang. Nah kolaps itu bisa terjadi apabila tadi dia masuk ke lingkungan yang salah, dia masuk ke dalam lagi satu spot yang memang mempengaruhi dia untuk munculnya lagi perilaku hal yang sama. Makanya dengan support system diharapkan bisa mengendalikan juga lingkungan di mana dia ada ya, supaya tidak ada kolaps ya atau relapse, sehingga bisa lebih stabil lah kejiwaannya. Oke baik, terima kasih Mbak Sani atas waktunya untuk berbincang dengan Jawapos TV. Ya baik pemirsa, demikian perbincangan kami dengan psikolog anak dan keluarga Sani Budiantini Hermawan, Nurul Khotimah, Sebastian Dimas, Jawapos TV.